Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Pagatan ya, ini merupakan masyarakat Bugis yang berada di Pagatan dan sudah ada sejak abad ke-17. Dan sahabat budaya, ini kita masih bersama dengan Dr. Andi Muhammad Ahmar M.Hum ya, yang mau bergabung juga silahkan bergabung. Berarti Bugis Pagatan atau orang-orang Bugis yang ada di Pagatan ini betul-betul merawat identitas dari budayanya seperti itu. Halo Pak Ahmar. Ya. Ya. Suara saya terdengar, Pak Ahmar? Ya, kedengaran. Ya. Ya. Baik. Nah, ini bagaimana pendapatnya Pak Ahmar ini? Jadi dengan adanya masyarakat Bugis Pagatan, kebugisannya itu ya Pak Ahmar ya? Ya, betul. Betul. Dwi ya. Jadi begini. Sebagai contoh yang lain selain penggunaan bahasa seperti yang tadi, penamaan kampung, ya, kampung misalnya yang di Pagatan itu ada 4 desa, ya. Namanya itu yang pertama Dusunnya, Dusun Wiritasi, pinggir laut ya, desa Wiritasi. Terakhir itu ada Pejala. Ini semua bahasa Bugis nih, ada bahasa Bugis Pak. Nah, cirikan bahwa misalnya kampung-kampung itu dihuni oleh nelayan-nelayan yang berasal dari Sulawesi Selatan, seperti terutama di Maros, dari beberapa daerah. Tetapi sebenarnya daerah pedalaman juga seperti misalnya di Desa Sagumban misalnya, itu ya orang Bugis juga yang merupakan agak jauh sedikit dari laut ya, yang mereka juga bekerja sebagai petani atau mungkin juga ada yang sebagai pedagang. Nah, contoh kedua, mana mereka identitas mereka itu adalah pada saat melaksanakan pernikahan putra putrinya. Seperti misalnya Mas Suroh misalnya, orang datang melamar begitu. Misalnya saya menemukan ada satu sebelum Mas Suro ada tradisi di mana ada ya bagian dia pertahankan. Nah, sampai pesta perkawinan tetap ada tudang peni. Memang yang bedanya itu pakaiannya. Pakaiannya itu kan di sini kan kita biasa pakai kalau misalnya pakaian, lalu ada jas, ya, kalau orang jas, sarungnya itu sampai ke kaki, mata kaki ya. Nah, saat itu saya melihat pakaiannya sudah ada percampuran dengan pakaian adatnya, ya Kalimantan. Misalnya sarungnya sampai di bawah sedikit lutut, pakai celana panjang sampai kelihatan ke bawah. Kalau kita di sini kan misalnya kalau ada orang pakai jas, pakai sarung, lalu kelihatan celananya sedikit aja kelihatan celana ya kan, ya dianggap apa gitu ya. Nah, betul. Jadi budaya Melayunya juga ada di sana, sudah tercampur juga ya Pak Ahmad ya. Sebenarnya Bugis itu sangat fleksibel. Itu bahwa mereka sudah bisa berakulturasi berasimilasi dengan budaya-budaya setempat. Ya. Nah, karena berasimilasi sehingga sebenarnya juga itu juga bagaimana mengurangi tidak terjadinya gesekan-gesekan ya. Bahkan seperti antar etnik itu sudah terjadi juga, misalnya orang Bugis memperistri orang Banjar, ada istri orang Dayak. Nah, kemampuan orang Bugis yang dipunyai orang Bugis tadi ini yang bisa mereka survive di sana karena mereka bisa sangat fleksibel, hampir tidak ada konflik di situ. Menyatu dengan baik ya Pak Ahmar ya di sana ya, antara beragam suku bangsa yang ada di Pagatan sana. Padahal ini menurut teori kalau misalnya masyarakat yang multikultur di Pagatan itu ya ada Jawa, ada
Banjar, ada orang Dayak, ada orang Bugis, Chinese. Nah, ini sebenarnya potensial terjadi gesekan antar etnik karena Betul. semua membawa identitas tetapi- masing-masing nih Pak Ahmar ke sana. Nah, apa contoh paling real ya identitas itu? Karena sebenarnya memang bicara soal identitas, identitas itu menurut teori ini ya tidak berlaku, tidak status itu yang disebut dengan identitas. Kadang-kadang identitas itu berubah tergantung situasinya. Identitas orang, misalnya. Betul. Tapi ini saya orang Bugis. Tapi ada situasi tertentu saya mengatakan bahwa saya misalnya seorang pedagang. Nah, soal identitas misalnya paling real ya, pasar Pagatan. Itu identitas di situ tidak hanya karena dia berbahasa Bugis, bagi orang Bugis, Jawa berbahasa Jawa. Tetapi di pasar Pagatan itu, kalau mau ketemu orang Bugis, ya silakan ke pasar ikan. Orang Bugis semua. Di pasar ikan semua orang Bugis. Nah, di tempat menjual ikan lah gitu. Ketemu orang Dayak dan orang Banjar di tempatnya penjual sayur-sayuran, hasil bumi begitu. Gitu. Kalau mau jual barang campuran, plastik-plastik itu tempatnya orang Jawa. Jadi di sana secara tidak langsung memang sudah menjadi sudah ada bagian-bagiannya seperti itu ya Pak Ahmar ya. Jadi mereka beradaptasi dengan baik karena memang sudah ada, kalau mau untuk yang seperti menjual makanan laut atau apa memang khusus untuk orang-orang Bugis, menjual ini khusus untuk orang-orang ini. Jadi mereka betul-betul tidak ada gesekan untuk hal-hal seperti itu. Ya, malah misalnya seperti orang Chinese itu ya jual bahan baku. Jadi ada coupling lah begitu, dan mereka sudah. Ya. Nah, jadi di situ sebenarnya di pasar itu paling real terlihat ada identitas di situ. Yes, karena ya mungkin di pasar ya orang menggunakan bahasa Bugis, bahasa apa, dan kalau misalnya orang Banjar misalnya tadi sayur-sayuran itu di situ. Nah, kalau kesehariannya sendiri nih Pak Ahmar kan penggunaan bahasa Bugis, apakah ini hampir semua masyarakat sana menguasainya atau seperti apa nih? Karena kan kalau di Sulawesi Selatan sendiri kan kemarin kita sudah sempat sedikit membahas dengan Pak Mulis juga ini terkait diaspora bahasa Bugis. Nah, kalau di Sulawesi Selatan sendiri kan sudah banyak juga nih, karena kan Sulawesi Selatan multikultur juga nih Pak Ahmar, sudah banyak yang tidak lagi menguasai bahasa ibu. Nah, kalau di Bugis Pagatan ini, apakah di sana masih cukup banyak yang menguasai bahasa ibu dibandingkan yang sudah ikut beradaptasi atau mungkin tercampur nih dengan bahasa-bahasa lain yang ada di Kalimantan? Ya, nah kalau saya mendatangi itu tempat desa, Sungai, Iritasi, Pejala, dan orang bahasa Bugis, orang seumur saya, buat saya sedikit ada yang umur 30-an, menggunakan bahasa Bugis sebagaimana layaknya orang menggunakan bahasa Makassar juga ada banyak. Di desa itu, kalau saya keluar di Kecamatan Kusan Hilir, kalau kita menuju ke Batu Licin, ya, desa di situ, waduh sepanjang jalan itu orang menggunakan bahasa Bugis, seperti tadi di Sasakumban, saya juga menunjukkan lokus penelitian, sampai di Batu Licin. Orang bahasa Bugis. Hanya saja saya menemui anak-anak sekolah yang usia tahun. Nah, ini yang masalah tadi. Karena mereka ini saya menemui nggak bisa berbahasa Bugis, tetapi mereka mengerti. Nah, inilah mengerti. Nah, inilah masalah yang dihadapi. Begitu juga kalau saya ke masjid. Di masjid ya, bahasa Bugis. Malah ceramah-ceramahnya itu dibubuhi dengan sejumlah bahasa Bugis, pesan-pesan Bugis itu ya. Ya, malah di sana itu seperti bentuk kearifan masyarakat untuk menjaga gesek. Malah misalnya di masjid itu bergiliran antara NU dengan Muhammadiyah, misalnya Jumat hari ini yang mengisi acara adalah orang NU. Minggu lagi orang Muhammadiyah dan seterusnya. Jadi memang sudah teratur seperti itu ya Pak Ahmar ya di sana ya. Hal-hal seperti itu semua adalah potensi terjadinya konflik. Betul. Kita mengatasinya dengan begitu. Ya.
Kira-kira begitu. Ya, nah melihat bagaimana Bugis Pagatan ini betul-betul menjaga identitas kebugisannya di Pagatan sana. Kira-kira faktor apa Pak Ahmar yang membuat sampai orang-orang sana masih memegang ya identitas kebugisannya di antara banyaknya etnis ya yang ada di sana? Faktor apa sih sebenarnya kenapa sampai di sana betul-betul masih terjaga? Apalagi kamu bilang kan sudah beda pulau lagi nih dengan Sulawesi kan, Kalimantan dan Sulawesi ini beda pulau. Bagaimana sampai orang-orang di sana yang sudah lama berpisah dari tanah Sulawesi betul-betul menjaga identitasnya seperti itu? Jadi kalau misalnya kita bicara soal identitas ya, identitas itu sangat penting bagi satu. Makanya ada orang membuat identitasnya sendiri. Karena kalau tidak ada identitas itu mempersatukan orang, menguatkan komunitas, dan bahkan identitas itu bisa menjadi sarana untuk menguatkan suatu kegiatan, misalnya politik. Nah, ya, makanya misalnya tadi seperti pasar, identitas itu penting di situ. Kalau coba bayangkan misalnya, bagaimana bisa orang Bugis bisa misalnya menguasai satu arena bisnis ikan misalnya, karena di situ identitas, di situ ada pertarungan identitas sebenarnya. Betul. Dan lihat studi-studi yang memperlihatkan bahwa di pasar itu juga terjadi gesekan identitas di situ, karena sudah Nah, jadi salah satu cara orang komunitas itu bisa survive adalah mereka ya orang. Itu artinya apa? Identitas itu begitu penting pada saat misalnya terjadi misalnya berlangsung kampanye. Nah, itulah saya kira tidak hanya di kalangan orang-orang timur, saya kira juga orang-orang barat yang begitu rasional juga selalu merawat identitasnya. Masyarakat modern membuat identitas sendiri, malah misalnya menciptakan anak muda sekarang membuat identitas misalnya anak yang funk saja misalnya membuat identitasnya sendiri. Jadi memang ini yang namanya identitas adalah sesuatu yang tidak bisa lepas begitu ya. Tidak bisa lepas dengan artian bahwa selama Bugis Pagatan itu di sana masih eksis, mereka juga masih merawat identitas mereka seperti itu ya, mempertahankan identitas mereka di sana. Apalagi kan multikultur ini pasti banyak sekali yang mempengaruhi secara tidak langsung seperti itu ya Pak Ahmar ya. Baik. Nah, sahabat budaya, kami masih akan terus bersama Anda. Ya, kita jeda satu lagi Pak Ahmar sebelum kita di sesi terakhir ini, tidak terasa 15 menit lagi nih bersama kita di sore hari ini di Serambi Budaya. Tetaplah bersama kami sahabat budaya 92,5 Pro 4 RRI Makassar. Yang mau komen silakan komen di live fanpage Pro 4 RRI Makassar. Sayangi hatiku, kamu tuh tak putih riolo mataku.
Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sobat Budaya masih bersama kami di program 4 RRI Makassar dan masih bersama dengan narasumber kita ada Dr. Andi Muhammad Akhmar MHum terkait dengan Bugis Pagatan ya, identitas kebugisan di tengah masyarakat multikultur. Nah, agak bergeser sedikit dulu ini Pak Akhmar ya. Tadi kan juga sempat disinggung nih ada beberapa pendatang ataupun perantau Bugis yang ada di daerah-daerah lain. Apakah di sana juga ini sama dengan di Bugis Pagatan, masih menjaga identitasnya atau seperti apa? Atau hanya di Bugis Pagatan ini yang betul-betul terasa Sulawesi Selatannya gitu? Bugis Sulawesi Selatan itu ada di sana? Ya, Dwi dan para pemirsa Pro 4 RRI Makassar, memang betul bahwa orang Bugis ini berdiaspora kemana-mana. Betul. Tidak hanya wilayah barat Indonesia, tapi juga ke timur. Nah, banyak studi-studi diaspora atau studi tentang migrasi orang Bugis itu sebenarnya menunjukkan pola yang sama. Karakteristik orang Bugis itu sebenarnya yang merantau ini kan sama. Bagi sudah di tempat, mereka membangun satu kawasan di mana mereka juga di situ. Sebagai contoh misalnya beberapa daerah di Sumatera seperti di Riau, Lahan, Kuala Eno juga melakukan yang sama. Mereka merawat identitas mereka semua. Dan satu kekuatan tadi karena sebenarnya orang Bugis dan orang-orang Makassar yang datang mendatangi satu tempat, ya dia betul-betul survive dan dia bisa membangun sejarahnya sendiri. Nah, dari sejarahnya itu sendiri itu dia bangun bahwa kedatangan mereka bukan mencaplok ya, tetapi misalnya kawin dengan pengusaha-pengusaha tempat, lalu diberikanlah satu kawasan sebagai untuk nah, seperti juga ini Pagatan dan saya kira banyak di daerah-daerah yang lain. Salah satu cara masuk dalam perkawinan atau membantu raja-raja itu melawan misalnya berperang misalnya. Seperti tadi kerajaan Banjar itu pada waktu itu mereka salah satu ancamannya adalah para bajak laut. Jadi ini Tuan Dake ini yang memimpin orang Bugis ini melawan menumpas itu bajak laut sehingga misalnya semakin dia dikukuhkan untuk menempati kawasan di Pagatan di Kecamatan Pusan Hilir ini tadi. Nah, jadi kita benar Dwi dan para pemirsa Pro 4 dari Makassar bahwa karakteristik orang Bugis sebagai seorang yang suka bermigrasi ya, itu selalu punya ciri yang sama. Dia membangun daerah itu. Dan ya satu cirinya lagi dia nggak pernah berpikir lagi mau kembali misalnya setelah kaya di perantauan mau kembali, nggak, dia akan membangun daerah itu seperti dia sudah jadikan kampungnya lah. Iya, betul. Dan ini yang tadi dikatakan Pak Ahmad ini saya pernah juga bertanya, ada salah satu pendengar kita juga nih Pak Ahmad ya, berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia kalau nggak salah di Kalimantan ya. Ini orang Bugis dan sudah berpuluh-puluh tahun di sana, sudah mungkin dari keturunan-keturunan sebelumnya dan pernah saya tanya ini apakah mau kembali lagi ke kampungnya ke Sulawesi Selatan ya, walaupun mungkin mereka rindu melepaskan rindu di perompak ya dengan lagu-lagu Bugis, apakah mau kembali ke tanah Bugis? Dikatakan bahwa cukup di sini saja karena sudah katanya dengan keluarga besarnya di sana dan anak cucunya. Apakah memang itu karakteristik orang-orang Bugis Pagatan juga seperti itu, Pak Ahmar? Bahwa walaupun sudah sukses di sana, sudah istilahnya tidak kembali lagi nih ke tanah Bugis yang betul-betul di Sulawesi Selatan. Ya, betul sekali. Dan para pemirsa Pro 4 RRI Makassar bahwa sebenarnya bukan hanya Bugis Pagatan saja. Hampir semua Bugis yang bermigrasi ke Sumatera, ke daerah Kalimantan yang lain seperti Kalimantan Timur, kan seperti tadi Dwi menyebutkan misalnya beberapa daerah seperti di perbatasan, komunitas Bugis yang sangat banyak. Nah, mereka datang menempati tempat itu dan mereka berusaha bekerja membangun daerah itu. Dan tidak lagi berpikir bahwa dia setelah banyak mendapatkan mengakumulasi modal misalnya lalu kembali begitu. Dia akan membangun dan itu sebagai kampungnya. Makanya mereka
disebut sebagai pendatang karena dia sudah merasa bahwa leluhurnya dan leluhurnya sudah generasi ketiga, generasi keempat, bahkan mungkin ada tujuh sekarang sudah dia menjadi dia menyebut bahwa kami adalah penduduk asli di sini, justru leluhur di sini, dan itu daerah itu diperoleh ya karena misalnya perkawinan tadi dengan pemberian. Nah ini yang masalah kan sekarang ini adalah ketika istilah pendatang itu sebenarnya istilah pendatang itu yang sering memicu. Ya, memicu gesekan-gesekan seperti itu ya Pak Hawar ya. Ya, karena begitu misalnya penduduk asli mengatakan kamu ini pendatang, nah ini sudah benar. Nah, mereka hampir tidak ada kata-kata pendatang. Dia menyebut orang Bugis Pagatan. Bugis Pagatan. Baik. Ya. Nah, ini terakhir Pak Ahmad, 5 menit terakhir kebersamaan kita di Serambi Budaya. Kita melihat betapa orang-orang Bugis Pagatan itu betul-betul merawat identitas mereka di antara banyaknya multikultur ya, di antara banyaknya budaya yang ada di sana. Ada Jawa, ada mungkin etnis Tionghoa, bahkan masyarakat Kalimantan itu sendiri ada di sana. Nah, kira-kira kita di Sulawesi Selatan ini dengan banyaknya budaya juga ya, kita berada di tempat yang multikultur. Bagaimana apa sih yang bisa kita tanda kutip ini contoh atau mungkin kita jiplak nih dari teman-teman yang ada di Bugis Pagatan untuk merawat identitas? Seperti yang dikatakan tadi, identitas itu kan penting. Tapi kita apalagi di perkotaan ini dengan banyaknya budaya secara tidak langsung ikut berbaur juga nih, Pak Ahmar. Ya, benar Dwi dan para pemirsa Perompak RRI Makassar. Memang di sini ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Bugis Pagatan. Ya. Terutama mereka dalam hal merawat identitas mereka, dan termasuk karena merawat identitas juga sebenarnya sudah menjadi bagian daripada bagaimana merawat hubungan antara etnik-etnik yang lain. Dan tidak terjadi gesekan. Nah, prinsip-prinsip atau nilai-nilai misalnya Bugis benar-benar dipegang seperti si Pakatau, si Pakal. Orang saling menjadikan manusia, saling memuliakan. Justru diperhatikan di situ. Nah, karena dia merawat nilai-nilai ini sehingga ya mereka bisa bertahan, bisa survive, malah bisa lebih unggul begitu. Nah, bagi orang kita misalnya orang-orang Bugis, orang Makassar yang tinggal di Makassar, kita menjadi sering merasa terlena dengan satu situasi perubahan yang terjadi yang begitu kuat, sehingga misalnya di beberapa daerah di perkotaan itu tanpa disadari justru cenderung meninggalkan bahasa ibu, bahasa daerah. Misalnya saya beberapa mengatakan saya kunjungi di Sulawesi Selatan ini, sekolah itu SD sudah menggunakan benar-benar banyak bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, tidak ada bahasa kasar. Nah, di sana di dalam keluarga itu menggunakan bahasa Bugis pasti, karena saya mengunjungi beberapa keluarga berbahasa Bugis. Malah di sekolah lihat di masjid itu, di masjid ceramah bahasa Bugis, bahasa Makassar. Itu adalah satu upaya yang saya kira ini sesuatu yang tidak direncanakan, tapi itu adalah satu sikap budaya ya, satu kearifan yang dimiliki oleh mereka, di mana mereka sadar bahwa kita harus merawat identitas. Karena kalau kita tidak punya identitas, kita akan digilas oleh satu perubahan yang begitu besar, datangnya beberapa etnik. Termasuk misalnya dalam banyak hal selain bahasa, misalnya makanannya loh dia ini, itu selalu marah. Itu. Ya, di sana juga masih ditemui, Pak ya? Masih seperti ada hal-hal begini sebenarnya yang membuat mereka bisa. Nah, jadi dengan begitu yang orang Bugis, orang Makassar yang ada di Sulawesi Selatan ini sebenarnya banyak hal, terutama bagaimana spirit mereka merawat identitas, dan tetapi mereka sangat menghargai etnik-etnik yang lain, saling menghargai, saling menghormati, sehingga sering tidak perlu terjadi gesekan. Tetapi satu kata kunci yang menurut saya penting bagi orang, satu ritual yang disebut dengan ritual Pandetasi, di sini sebenarnya satu kata kunci di mana mereka bisa lebur menjadi satu. Orang Banjar, orang Madura, kadang-kadang harus belajar bahasa Bugis supaya bisa ikut gabung. Saya bertemu dengan seorang Madura yang Madura, dia bisa berbahasa Bugis dengan baik dengan saya. Saya kira orang Bugis. Ternyata setelah
dan saya ketahui bahwa dia orang Madura. Itu artinya salah satu cara orang Madura untuk bisa masuk ke dalam wilayah bisnis orang karena dia menjual ikan begitu. Baik. Nah, itu loh, Dwi. Ya. Baik, terima kasih kebersamaan kita Pak Ahmad. Tidak terasa ya sudah hampir 1 jam ya kita bersama di Serambi Budaya ini terkait dengan Bugis Pagatan, dan semoga apa yang kita diskusikan di sore hari ini juga bisa menjadi bahan perenungan kita juga nih ya Pak Ahmad yang ada di Sulawesi Selatan, bagaimana orang-orang Bugis Pagatan sana betul-betul merawat identitasnya. Kenapa kita tidak yang ada di Sulawesi Selatan seperti itu ya Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad kebersamaan kita. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan lain tentunya dengan topik-topik yang lain di Serambi Budaya. Dan sahabat budaya, saya tuntaskan kebersamaan kita di Serambi Budaya edisi hari ini 25 Februari 2021. Saya Dikartika dan juga Pak Ahmad serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Info Pas Jam.